Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu ini, pemirsa. Bongkahan ini bukan sembarang bongkahan, pemirsa. Tadinya yang punya yang menemukan batu ini tadinya sempat mengamuk hingga batu ini dibanting-banting ke batu besar. Nah, ini dia pemirsa, batunya pada gompal. Tadinya batu ini pemirsa kulitnya kuning semua, karena beberapa kali dibanting ke batu besar, akhirnya batu ini mengalami pecahan. Di saat batu ini dibanting dan pecah, si abang ini melihat batu ini ada corak dan motifnya. Abang ini menduga pemirsa batu ini bisa dibuat cincin, datang ke kita minta digosokin satu mata cincin. Segera saja kita proses penggosokan batu ini biar cepat jadi. Bantu terus dukung channel ini pemirsa agar cepat berkembangnya. Bantuan dan dukungannya cukup dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan bagikan video ini atau channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik ke teman-teman lainnya dan media sosial lainnya juga ya. Dikarenakan bongkahan ini udah ada pecahan, jadi warnanya sudah kelihatan. Kita belah dua lagi, barangkali ada motif yang unik. Tadi disorot cahaya pemirsa, batu ini ada sedikit tembus-tembusnya. Bisa jadi batu ini lama-lama cepat mengkristalnya. Sudah kebelah dua tadi pemirsa, warna dalamnya masih sama. Kita belah dua lagi sesuai permintaan si abang yang punya batu ini pemirsa. Minta digosokin satu mata cincin yang ada warnanya yang menonjol. Itu dia pemirsa masalahnya. Sudah kita belah-belah dan kita potong-potong, warna dalamnya sama aja. Sekarang coba kita belah bagian kulitnya. Mana tahu ada motif yang spesial. Biasanya pemirsa bagian kulitnya itu yang udah pemirsa bisa menimbulkan corak yang bagus. Nah, ini dia pemirsa. Sudah kita potong lagi bagian kulitnya. Segera saja kita pola kasar satu mata cincin di mesin potong. Lanjut setelah ini, kalau batunya nggak ada masalah, retak atau bolong-bolong, langsung kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Kita proses selanjutnya sampai menjadi batu cincin. Simak terus video ini sampai habis ya pemirsa, biar nggak penasaran. Oh iya pemirsa, awalnya batu ini didapat sama si abang yang punya. Batu ini sempat si abang yang menemukannya mengamuk-ngamuk. Gimana nggak mengamuk-ngamuk pemirsa? Tadinya mah dikira batu biasa. Soalnya si abang yang punya batu ini memanjat pohon duku. Kebetulan pohon dukunya lagi berbuah lebat. Udah gitu panennya nggak tanggung-tanggung. Bisa berkilo-kilo bahkan ratusan kilo. Berkarung-karung bahkan puluhan karung. Nah, itu dia pemirsa, setelah si abang ini memanen buah dukunya. Sudah selesai, si abang ini mau turun. Pas udah nyampai di tanah pemirsa, kaki si abang ini gak sengaja mendahulukan kaki kirinya. Dan gak sengaja pula pemirsa menginjak sebuah batu. Karena kan injakannya gak pas, jadi si abang ini terpeleset dan terkilir juga kakinya. Hingga si abang ini kakinya terpincang-pincang. Karena kesal batunya itu tadi pemirsa diambil, dibanting berkali-kali ke sebuah batu besar. Padahal ini batu pemirsa sudah lama di bawah pohon duku tersebut. Harus nunggu terkilir dan terpeleset dulu si abang ini, baru digosok menjadi cincin. Nah, pas bongkahan batu ini dibanting pemirsa, di musim buah duku ini juga sudah lama ditaruh di rumahnya. Nah, si abang yang punya keingat terus pemirsa, itu ini sempat dibikin terkilir kakinya. Berhubung jauh dari tukang gosok, baru saat ini tempatnya si abang ini datang ke kita minta dibuatkan cincin. Proses dan tahap gosoknya batu ini sudah dilewatin dari tadi. Tahap awal tadinya digosok di bagian lingkarannya dulu. Nah, ini sudah digosok bagian atasnya dikarenakan bagian bawahnya sudah rata. Jadi tinggal digoyang-goyang saja deh seperti ini.
Alhamdulillah pemirsa, sudah selesai proses penggosokan batu ini. Ada warna yang kontras di batu ini pemirsa, warnanya kekuning-kuningan. Sekilas saya melihat motif yang unik. Karena belum mengkilap jadi belum jelas-jelas banget pemirsa. Makanya ini pemirsa, segera saja kita mengkilapkan batu ini menggunakan amplas yang kasar, ukuran 320 dan ukuran 1000. Amplas sudah disiapkan, lanjut batunya. Dikarenakan batu ini tebal atau mumbul, jadi untuk gosok bagian bawahnya nggak usah dipasang stick dulu. Segera kita gunakan amplasnya. Ukuran 320 nya kita amplas bagian bawah batunya sampai merata. Bagian bawah batu sudah halus diamplas, lanjut segera kita pasangkan sticknya. Untuk proses selanjutnya biar pengamplasan bagian atasnya lebih mudah dan simetris juga, kita amplas terus batu ini sampai merata seluruh permukaan atasnya sampai hilang bekas gurindanya. Oke, selesai proses amplas kasar. Segera kita ganti amplasnya dengan yang halus ukuran 1000. Kita lanjutkan lagi proses pengamplasan yang lebih halus, amplasnya ukuran 1000 sampai halus dan mengkilap. Nanti setelah ini pemirsa, seperti biasa kita lanjut lagi proses finishingnya menggunakan serbu intan dan kulit poles. Oke, proses amplas yang halus sudah selesai juga. Lanjut ringnya kita amplas dulu. Bagian lehernya dikarenakan ketebalan kita amplas dulu hingga tipis, biar nanti proses pengetrikannya lebih mudah dan cepat. Oke pemirsa, ringnya sudah selesai diamplas. Segera saja kita siapkan kulit poles. Kita tuang serbu intan secukupnya, minyak baby oil kita gunakan sedikit saja, kita oles-oles sebagai pelumas. Kita poles batu ini atas dan bawah sampai halus dan mengkilap-kilap. Sudah mengkilap atas dan bawah batunya dipoles dengan serbu intan. Segera saja kita pasang ringnya dengan selongsong besi, palu dan paku. Kita ketrik seperti biasa. Ringnya sudah rapi, segera lanjut ke proses pengikiran bagian lehernya yang diketrik. Kita kikir terus bekas ketrikannya pemirsa sampai rapi pokoknya. Oke mantap pemirsa, batu ini selesai kita proses penggosokannya. Mari kita lihat seperti apa motif pada batu ini. Kalau dilihat warna pada batu ini yang kontrasnya yaitu warnanya kuning paduan dengan warna hijau keabu-abuan. Batu ini tadinya disorot cahaya ada tembus-tembusnya, nanti biar nggak penasaran kita intip lagi. Ya pemirsa, di rumah kita pintar-pintaran ya membaca motif. Pemirsa di rumah ada motif apa pada batu ini? Kalau saya melihat motif pada batu ini, ada seekor kadal ditunggangin seekor tupai. Itu dia pemirsa, dia udah kecapean katanya, tapi tupainya terus saja menungganginya. Wow, benar masih ada tembus-tembus pada batu ini pemirsa kalau disorot cahaya. Kalau untuk mengkilapnya pada batu ini pemirsa enggak terlalu mengkilap ya. Tapi kalau untuk simetrisnya sih boleh juga. Warna kuning pada batu ini persis sekali dengan warna kulit buah duku. Tahu ya pemirsa apakah batu ini jenisnya? Mustika duku apa mustika tupai? Ini sisa bongkahnya nanti kita kembalikan tentunya ke yang punya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.